누구지? 어? Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain alur perkebulian dan perdede gemesan requestan Balsemer. Judulnya Cheongdam International High School yang rilis di tahun 2023 lalu nih men. Yang udah request, ayo buruan komen. Pokoknya buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu. Dan buat yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Dan mulai detik ini Nema bakalan nyebut atu-atu deh para Balsomers Elite yang udah gabung di Story Nema. Ada Pintu WTC aja, Rima Pakpahan, Jaja Utomo, Bekasi Undercover, Yusri Ahmed, Zaking, Duel Happy, Risma Hansa Hikari, Hairul Hadi, Roslan, Arya Gunawan, MD Hanif, Cendana, Allen, Bungtel, Anasi, Nana, Alex Peter, Zitibot, T, Alif Raja Apsa, Jihan Udin, Aan Musolihan, J, Maling Konor, Aca, Rachel Topi Pontoh, XG Qs, Azhar Mohd Azhar, Faren Fans Halten Saren, 33, Muhammad Adin Zainul Mustafa, Albi Gates, MH Gaming, Arka Nes Cala, Dendi Saputra, Sahrul Doni, Fahmi Hakimi, Saya Nopi, Rizal Jailani, Sela Febriani 2003, Febi 03, Rangga Brian Saputra, Harliah 07, Lope Ahmad, Exis, Pangestu Aji, Sateguh Mariono, Brando Lasut, Heri Kurniawan, Sueratno, Zaki Demong, Tubagus Firdaus Official, Pais Hensme, Soul King, Vivo Indonesia, Galang Terter PSD, Farhan Afrizal, Dede Sugilar, Nilam Cahaya, Aloysius Felix. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. 내가 해명해야 할 건 두 가지. 차상위 계층이라는 사실과 금수저라는 거짓말. Diceritakan ada seorang siswi SMA kelas 2 bernama Yein yang ingin merubah hidup dan masa depannya. Soalnya dia udah capek dibully sama teman-temannya dari kecil gara-gara keluarganya kismin men. Sedangkan Dek Yein sendiri sebenarnya pengen masuk ke SMA International Cheongdam, sekolah favorit semua anak. Namun dia harus merelakan mimpinya tersebut karena biaya SPP-nya yang sangat mahal. Karena itulah kebanyakan murid SMA Cheongdam adalah anak-anak sultan, termasuk si Lampir Jena. Yang mana saat itu si Jena lagi disidang sama komite pendisiplinan karena tindakannya yang melakukan pembulian terhadap murid lain. Nah, yang bikin Nema kesel, si Lampir Jena ini malah bilang alasannya ngelakuin tindakan tersebut adalah gara-gara murid-murid itu miskin dan masuk lewat jalur beasiswa. Sementara orang tua si Lampir Jena adalah donatur terbesar di SMA Cheongdam. Ya, intinya sih, si Lampir Jena ini anak konglomerat gitulah men. Dan gara-gara itulah komite pendisiplinan jadi nggak bisa berkutik atau bahkan menghukum dia. 그렇게 심각한 문제 이렇게 날림으로 조사해도 돼요? 여기가 귀족 학교면 나 왕족인데 그것도 몰랐어요? Alah dede, tajir dari harta ortu aja belagunya minta ampun. Oke, Nema bakal bawa kalian flashback sekitar 3 bulan lalu sebelum semua ini terjadi. Yang mana saat itu Dek Yein masih bersekolah di SMA Senwu, sekolah normal pada umumnya. Nah, sepulang sekolah, Dek Yein ini OTW ke sebuah rumah untuk menjalani interview sebagai guru les privat anak SMP kelas 3 yang bentar lagi mau lulus dan mau masuk SMA Cheongdam. Sesampainya di sana, Dek Yein pun kaget setengah mati karena ternyata dia bakal ngelesin anak sultan men. 왔어요? 안녕하세요. 들어와서 앉아요. Namun siapa sangka pas lagi interview Dek Yein malah kayak direndahin gitu, seolah-olah dikatain kismin secara nggak langsung gitu sama orang yang mau ngerekrut dia.
Namun karena Dek Yein ini butuh duit tambahan, dia pun mencoba untuk bersabar karena sebenarnya dia juga bohong dengan memakai identitas temannya yang udah kuliah. 나 그냥 본론부터 말할게. 어차피 돈이랑 인맥으로 가는 학교? 그게 중요한 건 아니잖아요? 쌤이 어떻게 적당히, 대충, 대충, 잘. Sepulang dari interview, Dek Yein langsung lanjut kerja part-time sebagai kasir di toko swalayan, men. Saat itu, dia udah ditunggu tuh sama Mbak Sunjo, orang yang identitasnya dipinjam sama Dek Yein supaya diterima jadi guru les privat. Jadi, Mbak Sunjo ini sebenarnya juga murid pinter dan berhasil kuliah di kampus terkenal jalur beasiswa. Meski begitu, dia tetap rendah hati karena sebenarnya dia juga dari keluarga kismin kayak Dek Yein. 이건 응당한 보상. 오, 안 그래도 배고파서 죽을 뻔했는데. 한국대식이나 다니면서 대체 왜 그러고 살아? 어차피 흑수저 인생 노력으로는 한계가 있거든. 아휴. Besoknya nih, di sekolah, Dek Yein dipanggil wali kelas yang ngabarin kalau beasiswanya untuk menjalani pertukaran pelajar ke New Zealand dicabut karena dananya akan dialihkan ke murid lain yang keadaannya lebih buruk dari dia. Meski Yein sebenarnya nggak terima, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa, men. Karena itu, dia beralasan kepada dua sahabatnya kalau dia nggak akan ikut program tersebut karena materinya dianggap sama aja. Padahal sebenarnya dia pengen banget tuh berangkat ke New Zealand. 학교에서 단체로 가는 어학 캠프는 프로그램이 뻔하잖아. 나한테 도움 안 될 것 같아서. Hari pun berganti. Sepulang sekolah, Dek Yein langsung pergi ngelesin anak sultan kemarin yang bernama Nayeon. Tapi bukannya fokus belajar, Nayeon malah sibuk foto-foto pakai tas barunya buat ngupdate di IG-nya. Tentu aja diingetin dong sama Yein supaya Dek Nayeon ini fokus belajar biar bisa masuk SMA Changdam impiannya. Namun Dek Nayeon malah balik marah, terus ngata-ngatain Dek Yein ini kismin, men. Karena itu Dek Yein pun jadi makin heran kenapa sih kelakuan para anak-anak sultan ini selalu ngeselin dan gak masuk akal, termasuk menghambur-hamburkan duit dengan beli tas-tas mahal-mahal. 가져요. 쌤 줄게요. 원래 있던 건 잘 안 매게 될 것 같으니까. 필요 없으세요? 중고로 팔면 못해도 3,400은 받으려나? 아니, 진짜 웃겨. 가난한 사람들이? Sepulang dari ngelesin, Dek Yein lanjut kerja di toko swalayan sambil nongki sama Mbak Sunjo kayak biasanya, men. Saat itu Yein curhat kenapa hidup ini gak adil, padahal dia udah kerja keras loh. Karena menurutnya hidup cuma berpihak pada orang-orang konglomerat doang. Dengar itu, Mbak Sunjo pun nenangin Dek Yein dan menceritakan kisah teman kuliahnya. Aduh Dek, sini nema elus biar tenang. Besoknya Dek Yein kembali ngelesin Dek Nayeon nih ceritanya. Nah, karena Nayeon hari ini pulangnya agak telat, Yein pun menyiapkan materi untuk diajarin ke Dek Nayeon nanti. Nah, karena Nayeon gak dateng-dateng, Dek Yein lihat-lihat seisi kamar tuh biar gak gabut. Hingga akhirnya pandangannya terhenti pada tas mahal milik Nayeon. Habis itu Dek Yein pun memberanikan diri untuk mencoba tas tersebut, terus foto-foto dan diupload deh ke IG-nya. Sampai kemudian Nayeon pun akhirnya datang dan sesi belajar mengajar pun dimulai. 오늘 할까? Oke, pas di sekolah, Yein diperlakukan gak kayak biasanya gitu sama sahabatnya. Contohnya, kayak pas gak nyapa balik waktu Dek Yein nyapa mereka. Dan ternyata mereka kayak gitu gara-gara ngedenger kabar tentang Dek Yein yang ngebohongin mereka tentang program pertukaran pelajar kemarin. Karena berita yang mereka denger, Yein ini udah dapet beasiswa, tapi kelakuannya lo sok kaya. Nah, yang bikin bingung nih, tiba-tiba aja muncul siswi lain yang bilang kalau selama ini Yein mungkin aja pura-pura miskin serta ngambil jalur beasiswa meskipun keluarganya kaya. Nah, karena bingung dengan apa yang terjadi, Yein pun akhirnya pergi ke toilet terus ngecek IG-nya, men. Ternyata semua ini bisa terjadi gara-gara Yein ngepost tas milik Nayeon kemarin. Karena itulah teman-temannya banyak yang tertipu dan menganggap dia kaya, sedangkan sahabatnya yang tahu juga nggak percaya akan hal itu.
Maka dari itu, kemudian kedua sahabatnya pun menginterogasinya di depan banyak siswi lain. Apakah Dek Yein ini beneran orang kaya atau bukan? Dan karena ngelihat adanya kesempatan dan juga capek dikatain Kismin, Dek Yein pun akhirnya mengaku kalau dia sebenarnya anak sultan yang lagi nyamar, men. Wah, ini nih, bohong yang kayak gini yang bahaya. 맞아. 사실 나 금수저야. 봤다니까. Sedangkan di SMA Cheongdam sendiri, si lampir Jena lagi nyuruh anak buahnya menginterogasi murid-murid Kismin yang dia bully untuk mencari tahu siapa yang nyepuin dia dan ngelaporin dia ke komite pendisiplinan. Karena nggak ada yang mau ngaku, si lampir Jena pun menghukum anak buahnya dengan menyuruh mereka nyebur ke kolam, men. Dan karena masih belum puas, si lampir Jena ini malah lanjut ngata-ngatain korbannya kalau semua ini salah mereka sendiri karena terlahir Kismin. 그렇게 태어난 게 잘못이잖아. 정말 몰라서 너? Aduh, cantik sih, cantik. Tapi mulutnya itu loh, sampah. Sementara sahabat-sahabat Dek Yein masih amazed sama kerendahan hati dari Yein dengan backgroundnya yang merupakan anak orang kaya. Padahal mah kayak yang Nema ceritain sebelumnya, semua barang-barang dan foto yang diupload sama Dek Yein di IG hanya minjem punya Nayeon, murid lesnya. Nah, biar sahabat-sahabatnya itu makin yakin, Yein bilang kalau semua barang-barang itu dia beli dengan duitnya sendiri dari kerja part-time. Sedangkan kalau urusan sekolah, dia masih tetap dibiayain sama ortunya. Maka dari itu, Yein gak ada hak untuk sombong dan mamerin barang-barangnya secara langsung. Ngedenger itu semua, sahabat-sahabatnya pun jadi makin kagum dengan kepribadian Dek Yein. Padahal semua yang diomongin sama Yein adalah bullshit. Karena sebenarnya apa yang diomongin Yein itu adalah cerita dari teman kuliah Mbak Sunjo yang diceritain ke Dek Yein kemarin pas lagi jaga toko, men. 다 내가 알바해서 벌어 쓰는 거야. 그럼 인스타에 올린 명품들은 다 뭔데? 의식주는 당연히 부모님께서 해결해 주시는 게 아닌가요? 그런 기본적인 의식주는 당연히 부모님이 해결해 주시는 거지. 그 외 용돈들은 다 내가 벌어 쓰는 거고. Besoknya, si lampir Cina malah asik tidur pas lagi jam pelajaran nih, men. Tentu aja, sang guru pun menegurnya karena teman-temannya nggak ada yang berani negur dia. Namun, bukannya minta maaf, si lampir Cina ini memang lebih paham mata pelajaran yang diajarin. Sementara, guru tersebut juga masih baru dan masih guru honorer di sekolah itu. Seketika, sang guru pun cuma bisa diem kena mentalnya, men. An executive purpose is a transaction in which the time and energy spent and the letter to infinity. 그거 알아요? 당신 발음 되게 오진 거. 가을쌤 오셨어요. 괜찮아요. 당연히 해야 하는 건데요, 뭐. Oke, balik ke Yein. Kali ini dia kembali datang lebih awal ke rumah Nayeon dengan alasan mempersiapkan materi yang akan diajarkan kepada Nayeon nantinya. Padahal sebenarnya Yein berniat curi-curi kesempatan supaya bisa menggunakan barang-barang mewah Dek Nayeon terus foto-foto buat diupload ke IG-nya. Karena sekarang semua teman-temannya udah percaya kalau Yein berasal dari keluarga sultan. Hingga kemudian Yein makin berani bertindak dengan memasuki kamar pribadi Dek Nayeon. Saat itu Yein hampir aja ketahuan sama pembantu di sana, tapi untungnya Yein pinter bikin alasan yang bikin si pembantu tersebut akhirnya gak curiga, men. Dan setelah itu, Yein pun lanjut buat nyobain seragam SMA Cheongdam milik Nayeon yang udah dipesan semenjak 1 tahun kemarin. Kata si pembantu sih, hal itu udah biasa terjadi di kalangan para sultan. Soalnya orang tua mereka pasti bakalan selalu ngandelin orang dalam dan duit untuk memasukkan anak mereka ke SMA favorit. Maka dari itu, ortu Nayeon yakin banget kalau anaknya bakalan masuk ke SMA Cheongdam. Tapi pas lagi enak-enaknya foto pakai seragam itu, tiba-tiba aja Nayeon datang yang bikin Dek Yein buru-buru dan akhirnya gak sempet ngelepas seragam itu. 아, 뭐야. 없잖아. 제발, 나가라. Disinilah akhirnya Yein ketahuan kalau selama ini dia pura-pura jadi orang kaya di IG dengan meminjam barang-barang Nayeon. Selain itu, Nayeon sendiri juga mengancam akan ngelaporin tindakan itu ke mamanya karena Yein juga ketahuan memasukkan identitas Mbak Sunjo.
Nah, karena kepepet, Yein pun memohon kepada Dek Nayeon agar gak ngelaporin kesalahan tersebut ke mamanya. Nayeon sih setuju, tapi dengan satu syarat men, yang mana Dek Yein harus menjadi asisten pribadinya sampai dia lulus dan masuk SMA Cheongdam nanti. Dan karena gak punya pilihan lain, Yein pun langsung ngeiyain men. 저한테 잘못한 거는 갚으셔야죠. Keesokan harinya, Nayeon makin kurang ajar tuh sama Dek Yein. Kali ini dia nyuruh Yein untuk mengerjakan PR-nya dan juga PR teman-temannya. Seperti biasa, Nayeon menggunakan senjata andalannya, yaitu ngancem Yein bakal nyepuin dia ke mamanya kalau nggak mau nurutin permintaannya. Oleh sebab itu, Yein pun cuma bisa menerima permintaan itu sambil ngelus dada karena bentar lagi Nayeon juga lulus dan dia bisa bebas dari belenggu Nayeon. Habis itu, Yein pergi sekolah dan mempersiapkan ujian kenaikan kelas yang akan dimulai hari ini. Namun tiba-tiba, Nayeon nelpon terus minta Yein agar ngambilin skrip interview untuk masuk SMA Cheongdam yang ketinggalan di rumah, men. Saat itu, Nayeon maksa banget sampai nangis-nangis karena bentar lagi interviewnya udah mau dimulai. Oleh sebab itulah, Yein pun harus merelakan diri nggak ikut ujian demi ngambilin skripnya Dek Nayeon, men. 그 언니 부르면 온다니까. 자존심도 없나 봐. 그래도 중간고사 날 일부러 여대라고 부른 건 좀 에바다. Sesampainya di sana, hati Dek Yein dibuat potek dan hancur ketika ngedenger obrolan Nayeon sama temen-temennya yang ngebahas tentang dirinya yang merupakan orang kismin yang gampang banget dimanfaatin oleh orang kaya seperti Nayeon dan temen-temennya. Gak berhenti di situ aja, bahkan Yein juga dibuat makin hancur ketika Nayeon ngata-ngatain dia di depan temen-temennya. 나만 아쉬운가? 쌤 덕분에 재밌었는데. 아까비 재밌어. Tapi Yein masih aja sedih karena habis dimarahin wali kelasnya gara-gara gak izin ninggalin ujian. Parahnya lagi, sang wali kelas gak ngadain ujian susulan buat Yein yang tentu aja nilainya pasti bakalan kosong. 재시험은 안 돼. 이거 잘못했는데. 걱정하는 애가 왜 무단 결석을 해? 그것도 시험날에. Pas lagi di toilet, Yein gak sengaja ketemu siswi SMA Cheongdam yang merupakan korban pembulian dari si lampir Jena. Padahal Dede Gemes itu baik banget loh. Bahkan dia sampai minjemin Dek Yein kunci rambut supaya bisa cuci muka dengan aman. Sementara itu, Nayeon sendiri lagi interview dan presentasi tentang visi misinya untuk masuk SMA Cheongdam. Tapi secara mengejutkan, Yein tiba-tiba datang dan langsung ngeluapin emosinya atas ketidakadilan yang dirasakan sebagai orang miskin, man. 꿈이고 지랄이고 넌 인성부터 갖춰야 돼. Dan akibat tindakannya itu, tentu aja Dek Yein dimarahin oleh emaknya Dek Nayeon dan bahkan digoblok-goblokin, men. Meski begitu, Dek Yein tak gentar sedikit pun karena dia ngerasa nggak bersalah. Ditambah lagi, direktur sekolah juga membelanya dengan bilang ke Dek Nayeon dan emaknya kalau semua yang terjadi dalam interview tadi akan menjadi pertimbangan penerimaan Dek Nayeon ke SMA Cheongdam. Maka dari itu, mereka memperingatkan agar Nayeon sama emaknya gak usah bikin keributan di sekolah lagi. 안 그래도 따님 때문에 면접장이 난장판이 됐는데 이사장님, 뭔가 오해가 있으신 모양인데 이런 수준 이하의 소란은 조금도 용납. 강나연 학생 입시 결과에 반드시 반영될 거라는 점. 네? 이사장님! 이게 퇴학까지 갈 일이에요? Oke, akhirnya Yein balik ke sekolahnya nih. Saat itu dia dimarahi oleh wali kelasnya atas tindakan yang telah dilakukan kepada Nayeon. Bahkan Yein juga terancam akan dikeluarin dari sekolah dengan dugaan pemalsuan identitas dan juga pencurian data pribadi. Ngedengar itu, seketika Yein langsung menyadari kalau Dek Nayeon dan ibunya lah yang ngelaporin hal tersebut karena dia ngerasa nggak pernah mencuri data pribadi mereka. Sampai kemudian pas balik ke kelas, semua teman-teman dan juga sahabat Yein bersikap aneh setelah ngedengar rumor tentang kekayaan palsu yang dibikin oleh Yein. Tentu aja hal itu bikin mereka nggak respect tuh sama Yein. Padahal sebenarnya sahabat-sahabat Yein nggak pernah mempermasalahkan status sosialnya dan nggak pernah malu mempunyai sahabat kayak dia. Soalnya mereka juga bukan dari keluarga tajir, tapi mereka nggak gengsi kayak Yein.
Karena itu, para sahabatnya pun meminta Yein untuk meminta maaf kepada semua orang atas semua kepalsuan yang dia lakukan. 사과? 가난한 주제에 금수저인 척해서 됐어? Setelah itu, Yein pun pergi menemui direktur sekolah SMA Cheongdam untuk meminta maaf atas semua yang terjadi pada sesi interview Dek Na Yeon. Yein berharap agar direktur mempertimbangkan kembali keputusannya untuk menerima Dek Na Yeon. Padahal Yein ngelakuin ini semua gara-gara dia ngecem tuh sama Na Yeon agar ngebayar semua tindakannya kemarin. Ngedenger itu, Pak Direktur pun tetap kekeh nggak bakal masukin Na Yeon demi menjaga nama baik sekolah. Soalnya Pak Direktur emang orang yang menjunjung tinggi integritas untuk menjaga kepercayaan dan juga calon wali murid. Pak Direktur juga bilang ke Yein kalau semua ini udah terlanjur dan minta Yein agar menjadikan semua ini pelajaran hidup. Ngedenger itu, Yein jadi makin stres men. Soalnya Na Yeon sama ibunya juga nggak bakalan tinggal diam membiarkannya hidup tenang. 아무리 노력해도 바뀌지 않아야 해요. 가치가 있는 거니까. 여기 학생 도로 데리고 나가세요. Seperti biasa, Yein pergi ke toilet bentar buat nenangin diri men. Kebetulan saat itu ada seorang murid kampret yang bernama Somang yang lagi nyebat di salah satu bilik toilet di situ. Karena itu, Somang pun jadi panik dan berusaha keluar mengendap-endap biar nggak ketahuan sama Dek Yein. Namun seperti yang kita duga, si kampret Somang tetap ketahuan hingga keributan pun terjadi. 복주가 눕기는 싫은데. 내 담배값 들어있을 테니까. Setelah udah agak tenang, baru deh tuh si kampret Somang ngejelasin kalau dia kepaksa nyebat di situ karena kalau di rooftop pasti bakalan dilaporin sama temennya yang bernama Doun. Selain itu, toilet tersebut juga nggak bakalan ada yang make, soalnya dianggap punya energi negatif gara-gara pernah ada siswi yang ngelahirin di toilet itu. Makanya Somang nggak expect aja kalau Dek Yein pergi ke toilet tersebut. Lalu di tengah percakapan itu tiba-tiba aja mereka saling menyadari kalau sebenarnya mereka udah pernah ketemu sebelumnya pada saat Dek Yein nanya ruangan interview calon murid baru buat ngeguyur Dek Na Yeon. Dari situlah hubungan mereka pun akhirnya membaik. 그거 가져다가 대체 뭐에다 쏘냐? 내 인생 조지는데 썼다. 어쩔래? Setelah dirasa cukup, Dek Yein pun laporan ke satpam untuk ninggalin SMA Cheongdam men. Namun siapa sangka malamnya Yein menerobos masuk kembali dengan bantuan si kampret Somang, yang mana Yein merencanakan sesuatu untuk Pak Direktur dan menunggunya pulang. Saat itu si kampret Somang ngasih tahu kalau mobilnya Pak Direktur tuh mobil sport yang warna merah. Dan dari informasi itulah Yein pun menunggu sambil bersembunyi sementara Somang cabut ke toilet buat nyebat seperti biasa. Tapi pas lagi nyebat, Somang baru keinget tuh kalau Pak Direktur kan punya mobil lain dan hal itu belum sempat dia kasih tahu ke Dek Yein. Maka dari itu Yein jadi salah target dan bahkan sampai hampir ketiduran nungguin Pak Direktur pulang men. Dan dari sinilah Dek Yein memberanikan diri untuk mengecek mobil sport Pak Direktur setelah keadaan udah mulai sepi. Namun siapa sangka dia malah menyaksikan sesuatu yang bikin shock dan gak bakal dilupain seumur hidup men. Maka dari itu, Dek Yein langsung membawa korban yang bernama Kim ke rumah sakit dengan bantuan polisi. Di sana, Yein memberi keterangan ke polisi atas kronologi kasus tersebut, men. Namun ternyata kejadian tersebut diketahui tangan kanan Pak Direktur SMA Cheongdam yang langsung melapor kalau Yein bisa menjadi masalah dan mencoreng nama baik sekolah karena dia merupakan seorang saksi. Padahal saat itu dia dan Pak Direktur udah berusaha semaksimal mungkin buat nutupin kasus tersebut dengan menghapus rekaman dari kamera pengintai. Karena itu, Pak Direktur bakal ngurus masalah Yein, sementara tangan kanannya ditugasin buat nyebarin info kalau Dek Kim telah mengakhiri hidup karena stres nilainya turun. Walau faktanya, si cantik Kim ini dihabisi oleh seseorang, men. Oke, besoknya Yein pulang ke rumah nih ceritanya.
Gak disangka, ternyata dia udah ditungguin tuh sama emaknya si Nayeon yang nyoba buat nyogok supaya bersedia mempengaruhi Pak Direktur agar mau nerima Nayeon ke SMA Cheongdam. Soalnya emak Nayeon udah berusaha memakai orang dalam dan juga duit, tapi masih belum berhasil ngebujuk Pak Direktur. Ngedenger itu, Yein sebenarnya masih bimbang, tapi dia tetap nerima kado itu terus masuk ke rumahnya, men. Nah, pas di kamar, Yein tiba-tiba nerima chat dari Pak Direktur yang nyuruh dia buat nelpon setelah nerima pesan tersebut. Dan karena ngerasa ada yang gak beres, Yein pun langsung nelpon terus ngobrol panjang tuh sama Pak Direktur. Di sisi lain, Ibu Kim disamperin sama teman deket Kim yang kita panggil aja Jae. Saat itu ibunya Dek Kim cerita ke Jae kalau ada seseorang dari SMA Cheongdam yang menjenguk Kim sebelum Jae datang tadi. Ngedengar itu, seketika Jae pun jadi curiga, men, karena tahu kalau Dek Kim gak punya temen dan emang susah nyari teman di situ. Sementara di sekolah, Somang lagi ngajak murid baru keliling sekolah dan menunjukkan semua fasilitasnya. Tapi pas nyampe di TKP Dek Kim, Somang malah nggak mau ngelanjutin keliling. Tapi sebagai gantinya, dia ngasih tips agar si murid baru bisa beradaptasi di SMA Cheongdam. Yang mana di sekolah tersebut ada aturan tidak tertulis untuk menentukan posisi mereka, yaitu ngelihat seberapa kaya orang tua mereka dan seberapa besar sumbangan yang diberikan ortu mereka ke sekolah. Maka dari itu, si lampir Cina bisa menduduki peringkat tertinggi karena ortunya emang donatur terbesar di SMA Cheongdam. Tapi dia juga nggak suka tuh kalau ngelihat anak lain menyombongkan posisinya kepada anak yang kurang mampu. 아, 저 기균 앞에서 생색내기엔 좀 민망하지 않나? 우리 아빠 압구정 성형외과 원장이거든요. 병원장 딸이면 여기선 간당간당한데 괜찮겠어? Oke lanjut, sedangkan Pak Direktur sendiri sedang membuat program penambahan murid jalur beasiswa, men. Tapi pas ngeliat ada muridnya yang ngelakuin penindasan, dia dengan mudah meloloskan gitu aja karena ortu pelaku merupakan donatur besar di SMA Cheongdam. Sampai nggak lama, pelajaran pun akhirnya dimulai dan kali ini Bu Guru mengajarkan tentang pentingnya menjaga mental health agar kejadian kayak Dek Kim nggak terulang sekali lagi. Namun seperti biasa, si lampir Cina ini kembali speak up kalau materi pelajaran kali ini dianggap terlambat. Dan semua murid secara nggak langsung juga udah pasti belajar dari kejadian Dek Kim. 안타깝지 않으면요? 다들 똑똑히 느꼈을 테니까. Di tempat lain, Yein sendiri lagi ngemasin barang-barangnya terus langsung pergi dari situ. Sampai nggak lama, seorang siswi lain datang terus ngasih tahu kalau Dek Yein pergi dari sekolah bukan karena malu identitasnya terungkap, melainkan karena pindah ke SMA Cheongdam. Ngedengar itu, seketika semua murid jadi makin iri tuh sama Dek Yein. 김혜인 강정 가는 학교 청담 국제고래. Di malam harinya, Yein juga resign kerja di toko swalayan, men. Sebenarnya sih Mbak Sunju cukup menyayangkan hal itu karena menurutnya Yein bisa mencari duit tambahan dari toko itu. Tapi Yein saat itu ngasih tahu kalau dia ngelakuin hal tersebut untuk memperbaiki image-nya yang sekarang sebagai murid SMA Cheongdam. Selain itu, dia juga dapat tunjangan dari sekolah seperti uang sekolah dan juga kuliah nanti karena dia sendiri masuk jalur beasiswa. Tapi Dek Yein masih belum mau ngasih tahu alasan kenapa dia bisa tiba-tiba dikasih beasiswa sama Pak Direktur, men. Dan karena itu, Yein pun mengajak Mbak Sonju makan enak demi merayakan beasiswanya itu. Keesokan harinya, Yein disamperin seseorang untuk mengantarkan seragam SMA Cheongdam, men. Gak pakai lama, Yein pun langsung memakainya dan langsung belanja sepatu mahal supaya gak dianggap remeh pas masuk sekolah nanti. Tapi gara-gara itulah duit tabungannya langsung ludes dan bahkan dia nggak bisa beli kebutuhan lain kayak jaket atau perlengkapan yang lainnya. Oke, begitu dirasa semuanya beres, Yein akhirnya jalan-jalan nih ceritanya. Namun tiba-tiba dia ditabrak oleh seorang cewek misterius sampai barang-barangnya jatuh semua, men. Tapi cewek tersebut langsung membantu membereskan terus cabut gitu aja. Nah, ketika Dek Yein ke toilet buat ngecek kondisi sepatunya, dia menemukan secarik surat yang membuat Dek Yein kaget sekaget-kagetnya.
Karena kaget bukan main, Yein pun langsung mencari si cewek misterius tadi, tapi gagal men. Dan apesnya lagi, sepatunya juga hilang tuh pas dia balik ke toilet. Alhasil, 잠깐 사이에 신발이 야, 이게 뭐라는 거야? 내가 누군 줄 알고 거지 같은 게. 거지? 소리, 너 같은 건 콩밥도 아깝다. oke, Nema bakal bawa kalian flashback bentar sebelum semua ini terjadi. Nah, kebetulan saat itu si lampir Jena juga lagi nge-mall di tempat yang sama, sekaligus beli sepatu yang persis plek ketiplek sama punya Yein. Kemudian dia disamperin sama seorang guru yang bernama Bu Minhe dengan maksud meminta maaf karena diketahui Bu Minhe ini dianggap sebagai wanita penggoda yang menyebabkan ayah si lampir Jena sampai pisah sama ibunya. Gampangnya sih, Bu Minhe ini dianggap pelakor sama si lampir Jena. Maka dari itu, dia bertekad gak bakalan maafin Bu Minhe sampai kapanpun. Soalnya dia tahu kalau Bu Minhe ini cuma mau harta ayahnya doang. 내 탓은 아니잖아. 그저 인간 대 인간을 사랑하는 게 전부야. 근데 어디서 순수한 척 사랑 타령이야. 없는 것들이 꼴에 자존심은 있어서. 뭐야 당신? Sampai gak lama, pas Jena mau pulang, dia ditelepon tuh sama ayahnya yang gak terima atas kelakuannya ke Bu Minhe barusan. Seketika, Jena pun langsung bad mood dan menyuruh asistennya pulang duluan. Dan setelah dirasa cukup puas meratapi nasibnya di bilik toilet, Jena pun keluar berniat buat cuci muka gitu men. Tapi siapa sangka dia malah ketemu sama Dek Yein tuh. Tentu aja, Dek Yein pun langsung mencurigai dan menuduh si lampir Jena sebagai pencuri karena sepatu yang dia gunakan sama kayak yang baru aja dia beli dan hilang. Tapi karena Jena ngerasa gak nyuri tuh sepatu, dia pun balik ngelawan dengan bilang kalau dia adalah orang yang sangat berpengaruh di SMA Cheongdam. Ya karena udah gelap mata dan emosi kali ya, Dek Yein pun gak peduli dan malah ngasih pelajaran tuh ke Jena. Aduh, perasaan mulai gak enak nih. Sementara si Doon menyelinap masuk ke ruangan ayahnya dan mencoba untuk membuka brankas men. Tapi dia malah gak sengaja nemu data diri Dek Yein yang akan masuk SMA Cheongdam jalur beasiswa. Habis itu dia pun keluar dari sana dan langsung bertemu dengan ayahnya yang ternyata adalah Pak Direktur. Doon beralasan mencari buku buat dibaca, padahal aslinya dia berniat nyari info dan ngefoto data diri Dek Yein men. 너 아무나 막 어울리고 그러면 안 된다. 그럼요. 걱정하지 마세요. Oke, balik lagi ke Dek Yein. Saat ini dia meminta box sepatu yang diambil dari si lampir Jena karena box sepatunya hilang. Namun karena pihak toko nggak mau tanggung jawab atas kejadian tersebut, Dek Yein pun harus membawa pulang sepatunya itu pakai kantong kresek doang. Sementara si lampir Jena harus pulang ke rumah dengan kondisi bonyok karena habis dipermak tuh sama Dek Yein. 아가씨, 꼬리 그게 죽여버릴 거야. 그 또라이 같은 기집애. Besoknya, Dek Yein akhirnya melangkahkan kaki ke SMA Cheongdam sebagai murid resmi untuk pertama kalinya sambil memakai sepatu barunya tersebut. Saat itu, dia ngerasa kayak memasuki dunia baru yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya, men. Mulai dari fasilitas ekstrakurikuler yang beda-beda, sekaligus lengkap selengkap-lengkapnya. Gak lama, Dek Yein menemui seorang guru untuk mengambil kunci loker yang udah disediain khusus buat dia. Nah, pas mau ke lokernya, ternyata dia diantar sama Somang yang saat itu bertindak menjadi volunteer sebagai bentuk hukuman karena telah melanggar peraturan sekolah. Maka dari itu, Dek Yein pun menolak untuk diajak Somang tur keliling sekolah. Tapi si Somang masih aja maksa, men. Untungnya, Doon datang di waktu yang tepat. 싫다는 사람 왜 함부로 붙잡고 그래요? 지금 함부로 붙잡고 있는 사람은 너거든. 앞으로 알아가면 되죠. Pas udah di luar sekolah, Doon pun memperkenalkan diri secara resmi tuh ke Dek Yein kalau dia berada di kelas 11, sementara Somang udah kelas 12. Gak sampai di situ aja, Doon juga minta tukeran nomor sama Dek Yein dengan alasan agar dia mudah ngebantu Yein kalau sedang mengalami kesulitan di sekolah. 언제든 연락해. 다면요.
그럼 나 먼저 간다. 김혜인이야. 그 여의할 때 혜인. Gak lama setelah Doen cabut, Yein tiba-tiba ditabrak oleh seorang siswi pas dia mau pergi nyariin lokernya, men. Saat itu dia ngerasa gak asing karena vibe saat itu sama kayak yang dia alami di mall kemarin. Walau begitu, Yein gak terlalu memperdulikan hal tersebut dan langsung pergi menuju lokernya. Namun siapa sangka, Yein pun dibikin kaget sekaget-kagetnya, men. Karena begitu ngebuka lokernya, 아니, 이게 왜... dari sinilah dia akhirnya menyadari kalau Jenna bukanlah pencuri sepatunya. Dan sepatu yang dia pakai sekarang emang beneran sepatunya si Jenna. Keapesan gak berhenti di situ aja, men. Soalnya pada saat memasuki kelas, Yein dijegal oleh beberapa siswa dan juga langsung menghadangnya. Karena faktanya mereka adalah antek-antek suruhan si lampir Jenna yang bertugas untuk memberi Yein pelajaran karena telah berani bikin dia babak belur di toilet mall kemarin. Menyadari marah bahaya di depan mata, seketika Yein pun lari tunggang langgang hingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindari. Akhirnya sampailah Yein di ruangan direktur untuk meminta pertolongan atas penindasan yang dilakukan oleh anak buah si lampir Jenna. Namun siapa sangka saat itu Pak Direktur nggak mau tahu karena hal itu nggak ada dalam tawarannya. Yang mana tugasnya hanya untuk memasukkan Yein ke SMA Cheongdam yang dia impikan dengan iming-iming tunjangan dalam jumlah yang besar. Maka dari itu Pak Direktur pun mempersilahkan Yein untuk keluar karena kalau dia masih kekeh minta pertolongan maka Pak Direktur bisa aja ngembaliin Yein ke sekolah sebelumnya. Nah, karena nggak punya pilihan lain, Yein pun keluar dengan cara menyelinap dari jendela. Namun apesnya, dia berhasil ditemuin sama si lampir Jenna yang langsung menunjukkan kekuasaannya, men. 나 백젠한테 걸린 이상 네 학교 생활은 좆된 거라고. Saat itu, Yein pun jadi keinget kalau dia pernah mencari tahu informasi tentang si lampir Jenna. Menyadari akan hal itu, Yein pun panik dan karena udah kepepet, Yein pun melakukan tindakan yang sangat mengejutkan. Untungnya saat itu Yein ditolongin sama Dek Sien yang menariknya masuk ke ruangan seni. Bahkan begitu ngeliat Yein kabur nggak pakai sepatu, dia pun berinisiatif minjemin sepatu. Dek Sien juga ngasih tahu kalau dia mengenal Yein dari grup sekolah yang lagi rame banget ngebahas dia. Di sini Yein pun akhirnya paham kenapa si lampir Jenna sangat berpengaruh di sekolah, yaitu karena kekayaan dan status sosial keluarganya yang merupakan seorang sultan. Berita buruknya lagi, si lampir Jenna ini biasanya emang suka menindas murid-murid miskin yang masuk lewat jalur beasiswa gitu, men. Belum tahu juga sih alasannya apa. Yang jelas, sekarang Yein bisa agak tenang karena bisa temenan sama Dek Sien yang menurutnya dianggap masih normal ketimbang murid-murid lainnya. 오늘 진짜 고마웠어. 오늘 빌려준 신발은 내가 다음에 만나면 꼭 돌려줄게. 또 보자, 오신. Oke, pas udah di luar, Yein pun meminta bantuan Doen untuk kabur dan bersembunyi dari kejaran anak buah si lampir Jenna. Namun apesnya, Yein ketahuan dan akhirnya dikepung oleh antek-antek si lampir, men. Dengan situasi yang terjepit, Yein berusaha mengancam mereka dengan ngerekam dan bakal ngelapor ke komite pendisiplinan atas tindakan pembuliannya itu. Namun seperti yang udah-udah, hal itu gak berarti apa-apa di mata Jenna yang mempunyai kuasa begitu besar di sekolah. Dan karena udah gak ada cara lain lagi, Yein pun kabur dengan cara yang gak disangka-sangka, men. 저런 기견충은 왜? Para antek pun ngelapor kepada Jenna atas kaburnya Yein yang dibantu sama Doen. Seketika si lampir Jenna pun ngerasa agak aneh, men, karena si Doen yang biasanya cenderung cuek sama murid lain mendadak jadi peduli tuh sama Yein.
Dan siapa sangka Harisal si lampir Cina nggak berhenti di situ aja, karena dia diajak makan bareng sama ayahnya beserta Bu Minhe yang sangat dia benci. Alhasil perdebatan ayah dan anak gadisnya itu pun berlangsung cukup sengit karena Cina sendiri masih belum bisa menerima Bu Minhe sebagai calon ibu tirinya. Namun tak disangka saat ini Bu Minhe tengah mengandung anak dari ayah Cina, sehingga sebentar lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Maka dari itu Bu Minhe berharap agar Cina bisa memberikan kesempatan kepadanya demi bayi yang dikandungnya. Namun bukannya tenang, si lampir Cina malah makin kalap tuh men. 제나, 너 동생 생겼어. 곧 가족이 되는데. 미치. Di sisi lain, Yein lagi berduaan sama Doen nih ceritanya. Ihir. Dan karena Doen saat itu sangat kusyuk mengobati luka yang dialami Yein jadi makin kepedean tuh. Namun siapa sangka suasana seketika berubah tatkala Doen menanyakan siapa pelaku yang udah ngedorong Dek Kim dari atap. Karena diketahui cuman Yein seorang saksi mata yang berada di TKP. Ngedengar itu, Yein seketika langsung bete dan berniat untuk cabut, tapi berhasil ditahan tuh sama Doen. Dalam kesempatan inilah, Yein pun mendapatkan sebuah ide cemerlang, di mana dia bersedia untuk memberitahu siapa pelakunya, asal Doen bersedia menuruti semua permintaannya. 내가 그거 말해주면 넌 나한테 뭐 해줄 건데? Di keesokan harinya, Yein tiba-tiba aja di treatment layaknya ratu sama Doen, yang tentu aja bikin semua murid terkaget-kaget tuh men. Karena itu, anak buah si lampir Cina yang kita sebut aja trio Wek-Wek langsung nyamperin Yein dan menanyakan statusnya dengan Doen. Karena faktanya, Doen juga dianggap sebagai murid yang berpengaruh sebab ayahnya merupakan direktur sekolah. Dan karena telinganya udah panas diberondong pertanyaan, Yein pun mengatakan dengan tegas kalau dia udah jadian sama Doen. Begitu juga dengan Doen, dia juga bilang ke duo bucin kalau dia udah jadian sama Yein dan memperingatkan mereka agar gak ngeganggu hubungannya men. 너 진짜 그 또라이 같은 기집애랑 사겨? 그러니까 걔 앞으로 괴롭히지 마. 사겨. 할 말 다 했으면 나 간다. Faktanya, hal itu dilakukan Doen agar Dek Yein mau memberitahu pelaku sebenarnya yang telah menghabisi Dek Kim. Di sini akhirnya terkuak kalau Dek Kim yang menjadi korban kemarin merupakan pacar Doen. Jadi wajar aja si Doen ingin menguak kebenaran dari kasus tersebut. Doen juga mengancam akan membongkar rahasia Yein yang pernah teleponan sama ayahnya yang ngebahas soal tawaran masuk ke SMA Cheongdam. Dan dari sinilah akhirnya mereka berdua pun saling kerjasama men. 진실을 말해줄 사람이 지금 아니고 너 하는 거 봐서. Oke, balik lagi ke Dek Yein. Pas dia masuk kelas, si trio Wek-Wek yang sebelumnya suka ngebully, kini tiba-tiba baik dan bahkan ngajak kenalan dengan cara yang penuh dengan sopan santuy. Soalnya, mereka nggak pengen musuhan sama Dek Yein yang merupakan pacar Doen. Gak cuman itu, mereka bahkan mengundang Dek Yein ke sebuah pesta yang disebut dengan party persaudaraan, di mana pesta ini merupakan private party untuk para siswi SMA Cheongdam yang biasanya cuma bisa dihadiri oleh siswi-siswi dari keluarga sultan doang. Namun karena Yein adalah pacar Doen, mereka pun akhirnya mengundang Yein ke party tersebut men. 최상위권 다이아몬드랑 사귀는데 그 정도 특권도 없을까봐? 너 지금 서도원이랑 사귀잖아. 글쎄, 애초에 내가 어울릴 자리가 아닌 것 같은데. Nah, sepulang sekolah, Yein cerita tuh ke Mbak Sunjo tentang undangan party tersebut sembari bekerja lagi di toko swalayan sebelumnya. Ngedengar itu, Mbak Sunjo pun menyarankan Yein agar menghadiri party tersebut supaya dia bisa dapat koneksi orang-orang borjuis gitu. Karena menurutnya hal itu akan berguna bagi Dek Yein di masa depan nanti. Awalnya sih Yein nolak karena dia ngerasa nggak pantas aja. Lagian dia kan nggak punya baju yang pantas buat dipakai di party itu. Seketika Mbak Sunjo pun mempunyai ide yang brilian untuk meminjam gaun kepada Dek Nayeon. Gak pakai lama, besoknya mereka pun langsung pergi ke rumah Nayeon untuk meminjam gaun men. Dek Nayeon sih mau-mau aja buat minjemin, tapi dengan satu syarat. Dek Yein harus membuat laporan tentang party tersebut agar Nayeon bisa mempersiapkan supaya bisa masuk party itu. Soalnya seperti yang udah Nema ceritain, kalau party tersebut gak bisa dihadiri oleh sembarangan orang. Nah,
Karena Dek Yein menyetujui penawaran tersebut, Nayeon pun langsung meminjamkan gaunnya dan memperingatkan Dek Yein supaya tidak mengotori gaun tersebut. 됐으니까 깨끗하게만 입고 돌려주세요. 아줌마, 나 나연인데요. Malamnya, Yein pergi ke party naik taksi sambil diantar tuh sama Mbak Sunju. Awalnya, Dek Yein masih nggak pede buat masuk party itu. Makanya, Mbak Sunju pun menyemangati Dek Yein kalau hal ini sangat penting untuk masa depannya. Ngedenger itu, Dek Yein pun jadi agak pede dan akhirnya masuk ke party tersebut. 네 인생의 귀인이 될 고급 인맥이 저 중에 하나는 있을 테니까. 애들이랑 조금이라도 가까워지는 거, 그거면 돼. Sesampainya di dalam, Dek Yein dibuat terkejut dengan kemewahan party tersebut, men. Dia juga mengambil minuman yang ditawarin, tapi pas mau minum, dia sengaja ditabrak tuh sama trio wek-wek. Untungnya, saat itu Dek Yein bisa menahan minumannya agar nggak mengotori gaun Nayeon. Sampai kemudian, Dek Yulhye pun menawarkan pertolongan, tapi semua siswi dibikin tersepona tuh dengan kedatangan dan kecantikan si lampir Jena. Padahal selama ini si lampir Jena nggak pernah menghadiri party tersebut. Dan yang ngeselin lagi, Dek Yulhye malah dengan sengaja menjatuhkan Yein hingga membuat gaunnya ternodai, men. 여기가 어디라고 감히 발을 들여? 네가 정령 덜 쳐봐. 멍청해. 바로 백제난데. 잘 자면서 못하러 가리니? Ternyata si lampir Jena ngelakuin itu gara-gara bad mood karena ngedenger Bu Minhye hamil dan mau menikah sama ayahnya. Nah, akibat hal itu juga ibu kandung Jena jadi suka minum-minum tiap hari. Padahal kondisinya belum pulih dari sakit yang dideritanya selama ini. Hingga akhirnya penyakitnya pun kambuh dan dia harus dirawat di rumah sakit. Oke, lanjut keesokan harinya setelah party selesai. Saat itu, Dek Yein meminta uang ke ayahnya sekitar $8.000 untuk mengganti rugi gaun milik Nayeon yang ketumpahan wine pas pesta kemarin. Tentu aja, sang ayah pun tak sanggup, men, karena penghasilannya nggak segede itu. Oleh sebab itulah, Yein pun jadi makin pusing, soalnya dia cuma dikasih waktu sebulan aja sama Nayeon. 너 아버지 한 달 월급이 얼마인 줄은 알아? 김혜인 저거 그 청담 국제곤지 뭔지 헛바람 제대로 든 거라니까. 딱 한 달 줄 테니까 드레스값 그대로 물어내. 귀족들의 파티에 초대받은. Di sisi lain, Nayeon ngobrol sama si lampir Jena ngebahas tentang keteledoran Dek Yein kemarin. Dan begitu kelar ngobrol, Dik Nayeon pun pamit. Lalu Doan juga gantian datang menemui si lampir Jena, men. Gak pakai basa-basi lagi, Doan langsung memarahi si lampir Jena atas tindakannya kepada Yein kemarin. Selain itu, Doan juga meminta agar Jena berhenti menindas Dek Yein karena akibat dari tindakan tersebut, Dek Kim hampir meninggoy. Ngedenger Doan yang ngebahas tentang Dek Kim, si lampir Jena pun mencoba memperingatkan Doan agar nggak salah pilih pasangan. Karena sebenarnya Jena sama Doan ini udah temenan selama 18 tahun. Maka dari itu, si lampir Jena nggak mau Doan deket dengan orang yang nggak bener. Dan setelah menyampaikan fakta-fakta tentang Dek Kim, Doan pun jadi makin marah dan nggak mau menerima saran dari Jena, men. Karena itu, si lampir Jena pun nggak bisa memperingatkan Doan lagi dan langsung pergi ninggalin dia. 너 그러다 우리 엄마 꼴나. 그 사람들은 우리를 이용하려는 거야. 하지 말라고 했잖아. 김혜인에 대해 몰랐던 건 너야. 자야 애들은 다 알고 있었을걸? Di sisi lain, Somang mendapatkan kabar tentang Dek Yein yang dibully saat pesta kemarin. Dan kebetulan saat itu dia ngelihat Dek Yein yang pergi menemui seorang pria dewasa gitu. Tanpa basa-basi, Somang pun langsung memperingatkan pria itu agar gak macem-macem sama Dek Yein. Dan lucunya nih, ternyata si kampret Somang ini salah paham. Karena faktanya Dek Yein ini mau COD sepatu sama pria itu. Dan bukan transaksi untuk kegiatan ihi-ihi gitu. 미성년자 상대로 양심도 없냐 너? 오늘 예수님의 이름으로 뒤지는 줄 알아. 조금만 선배? 돈이 없으니까 중고 거래를 하지. 시착가는 새 상품이라길래 여자친구 선물용으로 살려고 그랬던 건데. Akhirnya, Dek Yein berhasil COD dengan pria tersebut. Tapi
masih ngambek sama Somang. Soalnya gara-gara kelakuannya tadi, Yein harus ngasih diskon yang cukup besar kepada si pembeli. Maka dari itu, Somang pun mengantarkan Yein pulang sebagai permintaan maafnya, men. Hahaha, ngarep. 왜 겸 소리 하십니다. 너도 나처럼 한번 살아봐라. 좋은지. Sesampainya di rumah, Yein masih tetap pusing dan terus mencari cara untuk mengganti rugi gaun Dek Nayeon kemarin, men. Mulai dari ngejual barang sampai nyari-nyari kerja part-time yang cocok dan mempunyai gaji tinggi. Tapi sayang seribu sayang, sampai saat ini dia masih belum nemu solusinya. Hingga di keesokan harinya, Yein menemui guru konseling untuk menanyakan kabar. Kebetulan saat itu guru konseling ngasih brosur yang berisi tentang beasiswa, yang mana tunjangan dari beasiswa tersebut berupa rumah supaya Yein bisa tinggal dekat sekolah dan gak perlu keluar duit buat ongkos angkutan umum. Dan ngedenger hal itu, Yein pun pamit cabut dari tempat itu. Namun setelah keluar dari sana, Yein kembali ditemui oleh si lampir Jena yang langsung memperingatkan agar Yein gak usah macem-macem gitu sama dia. Karena Jena bisa mencari keberadaan Yein kemanapun dia pergi. Tapi yang tak terduga, Yein ternyata gak takut dengan peringatan tersebut dan malah balik ngancem, men. Soalnya dia gak takut kehilangan apa-apa dan akan terus berjuang sekolah di sana sampai lulus. Dan karena perdebatan makin memanas, akhirnya mereka pun membuat kesepakatan nih, men. Yang mana si lampir Jena bersedia gak ngegangguin Yein lagi kalau bersedia keluar dari SMA Cheongdam. Bahkan si lampir Jena juga akan membayar ganti rugi gaun milik Nayeon. Tapi si lampir Jena cuma memberi waktu seminggu doang sama Yein untuk berpikir dan memutuskan mengambil tawaran tersebut atau enggak. 자퇴해. 대가는 확실하게 지불할게. 너 그때 그 드레스값. 일주일 줄게. 너 자퇴서 쓸 시간. 내가 드레스값 좀 물어줄게. Sampai di keesokan harinya, pas mau berangkat sekolah, Yein masih kepikiran dan belum bisa memutuskan antara mengambil tawaran si lampir Jena atau enggak, men. Namun tiba-tiba dia disamperin sama Doeun. Dan pas di dalam mobil, Doeun memperingatkan seharusnya Yein gak perlu ikut pesta kayak kemarin dan harus tetap bersembunyi dari hadapan anak-anak orang kaya. Karena kalau enggak, dia bakal terus digangguin. Nah, karena kesabaran Doeun telah habis, dia pun meminta Yein agar memberitahu siapa pelaku yang ngedorong Kim dari rooftop. Soalnya Doeun udah ngelakuin apa yang diinginkan Yein selama ini. Melihat adanya kesempatan, Yein malah membuat kesepakatan tuh sama Doeun, yang mana dia akan memberitahu pelakunya kalau Doeun mau minjemin duit. Tentu aja duit itu untuk ngebayar ganti rugi gaun dan juga supaya dia bisa tetap sekolah di sekolahan itu. Ngedengar permintaan Yein yang terkesan semakin melunjak, Doeun pun jadi makin marah karena ngerasa dimanfaatin sama Yein. Dia juga ngebanding-bandingin Yein sama Kim yang gak pernah meminta aneh-aneh meskipun keluarganya miskin. Maka dari itu, Yein pun memutuskan turun saat itu juga karena secara gak langsung Doeun gak mau minjumin duit dan Yein gak perlu ngasih tahu siapa pelaku yang ngedorong Kim. Tapi karena masih kesel dan gak mau lagi punya urusan sama Doeun, Yein pun ngasih tahu yang sejujurnya. Yang mana sebenarnya Yein gak tahu siapa pelakunya. Yang dia tahu pelakunya adalah seorang cewek. Soalnya Yein cuma ngelihat siluet dari rooftop saat hari kejadian. 실루엣밖에 안 보였다고. 그래서 여자라는 것만 알아. 여자라고? 네가 먼저 좀 챙기지 그랬냐. Di sekolah, Yein diajak istirahat makan siang bareng sama Dek Sien nih, men. Saat itu, Dek Sien bertanya apakah Dek Yein udah menyelesaikan masalah gaun kemarin. Akhirnya Yein malah curhat tuh kalau sebenarnya dia bimbang antara nyerah ke sama si lampir Jena atau tetap berusaha mencari uang sebesar $8.000 untuk mengganti gaun tersebut. Dengan itu, Dek Sien pun ngasih Yein sebuah solusi agar dia nggak perlu keluar sekolah menuruti si lampir Jena. 드레스 값은 어떻게 됐어? 그냥 내 발로 자퇴하고 백제나한테 받아야 하는 걸까? 이렇게 좋은 학교에 온 게 문제였나 봐. 하나 있을 것도 같은데. 하나 있다면 어떡할래? Bersambung. Ending yang menghilangkan. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.